Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, lagi-lagi Juma memutarbalikkan kebenaran Alkitab. Singkatnya, di dalam Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 18, di sana Paulus menjelaskan bahwa ada orang yang memberitakan Yesus karena dengki dan ada orang yang memberitakan Yesus karena kasih. Dan di ayat 18 Filipi pasal 1 ini, ya, Paulus mengatakan bahwa tidak menjadi masalah entah mereka memberitakan Yesus dengan maksud baik atau tidak baik. Yang terpenting adalah Yesus diberitakan, ya, karena pemberitaan mereka pasti tidak sia-sia walaupun dengan maksud yang tidak baik. Namun Juma memutarbalikkan ayat ini dengan menuduh bahwa Paulus memberitakan Yesus dalam hal yang baik dan juga dalam hal tidak baik. Padahal tujuannya jelas berbeda. Saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Bang, penginjilan itu bagaimana kalau ternyata pada akhirnya dia menyembah Tuhan yang salah? Ya, orang Kristen itu penyembah dewa. Berapa kali saya harus bilang? Kristen itu penyembah dewa, bukan penyembah Tuhan. Kristen itu. Berarti argumen Anda yang mengatakan bahwa Belanda ingin datang mengkristenkan atau mengkristenkan Nusantara itu terpatahkan dengan logika tadi, karena bagaimana mungkin Belanda menginginkan orang Nusantara menjadi Kristen padahal diarahkan menyembah Tuhan lain? Itu tidak mungkin, Bang. Loh, bagaimana ceritanya Anda ini? Anda coba baca surat-surat Paulus. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi supaya saya memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang penganut Taurat saya mengaku sebagai penganut Taurat meskipun saya tidak menganut Taurat supaya saya banyak memenangkan penganut Taurat. Baca di dalam Filipi 1 nomor 18. Sebab biar bagaimanapun Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu, mengelabui, berpura-pura atau jujur, aku tetap bersuka cita. Jadi agamamu itu memang sengaja dibuat untuk seperti bunglon supaya bisa menipu orang agar bisa menjadi pengikutnya. Coba saya sederhanakan dulu, Bang. Sederhanakan dulu. Belanda ingin datang ke Indonesia menyebarkan Injil supaya orang Nusantara mengikuti Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa itu kata Tuhan Islam dimasukkan ke dalam Alkitab agar mengelabui, itu tidak mungkin, karena Belanda ingin supaya orang Nusantara mengikuti Yesus. Kok malah diajar untuk mengikuti Allah? Itu tidak masuk akal, Bang. Salahnya di mana kata Allah ini? Jadi gini, saya terangkan samamu ya. Islam pada masa Belanda datang ke Nusantara ini, Islam juga sedang. Tunggu dulu, sabar dulu. Atau Anda ke gereja jilat pantat pendeta. Jangan sok ngajar. Saya lagi ngomong, gurumu lagi ngajar. Jadi gini, pada saat Belanda datang ke Indonesia, penduduk Nusantara ini beragama animisme. Umat Islam mengajar kemudian penduduk pribumi untuk ke Islam menyembah Allah. Kristen datang mengajar untuk menyembah kepada dewa, itu tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang. Kristen datang melalui penjajah mengajak pribumi menyembah kepada dewata, itu tidak mungkin menang. Berarti dari dewata menyembah ke dewata. Nah, pengaruh Islam sangat besar. Maka orang Kristen Belanda menggunakan kemudian Tuhannya umat Islam juga untuk supaya mengelabui penganut ajaran animisme. Bahwa dengan Anda mengikut saya, itu sama dengan Anda mengikut Islam. Padahal beda. Tuhannya umat Islam Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Kristen adalah dewa yang dibungkus dengan nama Allah. Jadi dia berpura-pura datang. Oh, kamu ke Islam ya? Mau Islam ya? Iya, mau. Ke sini aja. Tuhan kami dengan Islam sama kok. Dan di sini Anda dikasih pekerjaan, bisa jadi menir, bisa jadi tentara kolonial Belanda dan seterusnya. Kalau di situ Anda jadi nanti anda dijajah, padahal sembahan kita sama loh. Islam menyembah Allah kan, nah, kami juga menyembah Allah. Mending kau di sini kau dikasih seragam, dikasih makan, dikasih indomie dan bla 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 dan seterusnya. Itu yang dipakai oleh Belanda untuk mengkristenkan nenek moyang kalian. Makanya di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 nomor 21, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat supaya aku sendiri, walaupun saya tidak hidup
di bawah hukum Taurat, supaya saya dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, dan aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini cara-cara setan mengelabui lawannya, bunglon, untuk menipu. Jadi dengan kata lain, demikianlah kepada orang Islam, aku menjadi seperti orang Islam, supaya aku memenangkan banyak orang Islam, meskipun saya tidak menyembah kepada Tuhannya umat Islam. Jadi hanya berpura-pura menggunakan nama Allah agar supaya bisa menipu banyak orang yang awam dan tidak mengerti tentang Islam itu sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Belanda datang, Islam datang untuk kemudian mengislamkan orang pribumi, dan Belanda datang untuk mengkristenkan orang pribumi. Belanda ini adalah siasat jagonya, siasat adu dombanya itu luar biasa. Maka ketika dia melihat umat Islam berhasil mengislamkan penduduk, maka dia melihat apa yang dipakai umat Islam. Oh, sebutan Allah. Maka Yesus yang adalah dewa dipakai juga menggantikan namanya menjadi Allah, supaya mereka juga bisa memenangkan pertarungan. Itulah agama kalian. Asal Anda tahu. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Bukannya ini Bang Suma, bukannya kata Allah dimasukkan ke dalam kitab Kristen itu untuk agar Islam itu bisa Kristen itu bisa diislamkan. Gimana? agar bisa mendompleng nabi-nabi di Alkitab, bisa mendompleng Taurat Injil yang ada. Diam kau. Lucu. Di Kristen tak ada nabi, Bung. Di Kristen tak ada nabi. Yang kau sebut nabi itu nabi-nabinya agama Yahudi, senior kami. Yahudi dari Ishak, Islam dari Ismail. Karisteng dari mana? Dari Pamona. Kan hanya ada di Indonesia dan di Malaysia, Bung. Kata Allah itu kan hanya ada di Indonesia dan di Malaysia. Terus Islam pertama kali nama Tuhannya siapa? Nah, yang Anda imani itu yang dengan gelar SBT atau yang tidak dengan gelar SBT, atau hanya Allah saja? Allah itu maha suci, maha tinggi. Gelarnya sudah ada dari sejak mempernyatakan diri kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada para nabi-nabi di Bani Israel, orang-orang Yahudi, pencipta alam semesta sudah menyatakan dirinya maha suci lagi maha tinggi. Hanya sembahan Kristen yang terkutuk dan tertelanjangi dan terludahi di atas tiang langit, di atas tiang pohon. Hanya Tuhan beda. Tuhan kami maha suci, Yahudi maha suci Tuhannya. Dan yang maha suci itu pasti cuma satu. Berarti entitas yang Yahudi sembah dan entitas yang Islam sembah sama-sama maha suci. Berarti satu entitas tunggal yang absolut. Sedangkan Kristen, Tuhannya ditampar, dilulahin, diseret, ditelanjangin, digantung. Itu beda. Tuhan kami berbeda dengan Tuhanmu. Maka nabi-nabi tidak ada di agama Kristen. Siapa nabi yang Kristen? Coba sebutkan. Ada? Nggak ada. Kecuali Luka Tambunan. Luka Tambunan itu nabimu. Gelar Subhanahu wa Ta'ala sudah ada sejak awal ya? Iya dong. Di Alkitab kita, di kitabnya orang Yahudi. Siapa bilang? Siapa bilang? Oke, kita tunjukkan. Kita tunjukkan. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan di dalam kurung ya? Enggak, saya sebutkan surahnya. Saya ingat ayatnya. Saya sebutkan kemudian ayatnya, surahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan diri di banyak ayat di dalam Al-Quran, menyatakan dirinya Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di dalam surah apa ya? Tunggu ya. Di Al-Hijr. Kok saya jadi lupa teman-teman? Asyura juga ada kan ya? Ada yang ingat nggak? Nama surahnya. Atau ayat 11. Atau ayatnya betul kayaknya Bang Zuma. Atau ayat 11 kalau nggak salah itu. Saya jadi lupa teman-teman. Saya ingat ayatnya, cuman bacaannya Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala, surah apa itu ya? Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah sudah clear belum? Sabar. Oh, Kristen tidak mungkin. Di dalam surah An-Nahl ayat 1, kemudian dalam surah Al-An'am ayat 100, kemudian ini saya sebutkan ya supaya kamu jangan menuding Al-Quran tidak ada kata Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Qasas ayat 68. Ya, saya ambil satu aja dulu. Al-Qasas ayat 68, di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Lucifer, tolong dibantu dibaca Bang, dicari Bang. An-Nahl ayat 1 Bang Zuma. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyara. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Oke? Jelas ya? Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 100 juga diterangkan wa ja'alu lillahi syuraka'a, dan seterusnya sampai kepada pernyataan dirinya Allah itu disebut sebagai Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kalau Anda melihat di dalam kitabnya orang Yahudi juga ada. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinnah wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banat bighairi ilmi subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Kemudian surah apa tadi? An-Nahl ayat 1 ya. Ayat apa kita? Ulang. Ayat apa? An-Nahl ayat 1. Ayat 1. Iya, di situ dikatakan ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Itu Allah mengatakan dirinya subhanahu wa ta'ala. Jelas yang mana? Di dalam di Alkitab menyebut dirinya maha suci lagi mati. Kitabnya orang Yahudi, maksud bukan kitabmu. Enggak usah. Kenapa bisa? Ini kitabnya saudara saya Yahudi kok. Ngapain kau yang sewot? Emang kitabmu? Yesaya 5, Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Allah semesta alam akan ternyata maha tinggi dan Allah yang maha suci. Tuh. Nangis. Ayat apa? Yesaya 5:16, Yesaya 5:7-15. Al-Qur'an An-Nahl ayat 1, Al-An'am ayat 100, Al-Qasas ayat 68. Allah dinyatakan sebagai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Isra ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan di-mute. Ini pengecut ini. Diam dulu kau. Manusia separuh babi, kau tinggal belajar aja. Saya ngajarin kamu. Kau catat kalau lagi dibacakan. Catat. Kalau saya lagi ngajar, ya. Kalau saya lagi ngajar, kamu catat. Mau dicatat? Mau saya buka ayat. An-Nahl ayat 1. Ya. An-Nahl ayat 1. Ya, silakan dibaca. Coba pakai pas marahi dulu ini anak buahnya nih pakai pas. Kenapa begini diskusi ini pakai pas? Coba tertib. Pakai pas, silakan pakai pas. Pakai pas. Salon. Di mana itu ayat Subhanahu wa ta'ala-nya di mana itu? Emang kamu bisa baca Quran? Emang kau bisa baca? Subhanahu wa ta'ala-nya di mana? Emang kamu bisa baca? Di mana? Bisa baca? Saya enggak lihat di Arabnya juga enggak ada Subhanahu wa ta'ala-nya di mana? Berarti mulutmu buta. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Tuh Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 43. Apa yang kau cari-cari Subhanahu wa ta'ala? Apa yang kecari-cari? Emang Tuhanmu maha suci? Di mana Tuhan itu Allah? Di mana Tuhan kami siapa? Allah. Tuhan kami siapa? Ata amrullah. Allahnya itu di mana? Ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Di mana itu Allahnya? Udah kamu turun, kau ke gereja. Kau jilat pantat pendetamu supaya kau sudah ditunjukkan. An-Nahl ayat 1, Al-Qasas ayat 68, Al-An'am ayat 100. Di mana? Jadi Tuhan kami dan Tuhannya Bani Israel berdasarkan Yesaya 5:16, Yesaya 5:7-15, Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tuhanmu? Dewamu yang punya opung, punya tante, yang punya sepupu, punya adik, punya kakek. Tuhanmu kan cucunya Daud. Maha tinggi enggak dia? Mana ada tinggi? Cuman sampai berapa tinggi itu pohon salib digantung? 5 meter. Enggak tinggi dia. Sabar. Jangan nyanyi Bang Kepas. Jadi kata amrullah itu dia tidak tahu ya Bang Zuma ya? Kata Allah rupanya. Iya. Kata amrullah. Jadi dia harus diejakan. Alif a ta di atasnya ta. Alif di atasnya a, la tasdid di atasnya lah, ada bawahnya i. Allahi. Harus diejakan kayak gitu. Ya. Jadi saudara Lu Kiper, Anda harus sadari bahwa nama Allah yang kalian sembunyikan identitasnya menjadi Allah itu adalah Tuhannya umat Islam yang kalian gunakan. Sejatinya orang Kristen punya harga diri, jati diri, harus menggunakan kata Theos atau kata Yahweh. Itu Bang. Baik Bang. Oke Bang, ini saya mau tanyakan lagi ini Bang, boleh? Ya. Semua nabi kecuali Nabi Muhammad itu kan mereka mengetahui bahwa nama Tuhannya mereka itu Yahweh. Nah, ketika sudah sampai di Muhammad yang mengaku dirinya juga nabi, kenapa dia bisa berubah jadi Allah? Padahal Islam, Muhammad juga mengakui tentang keberadaan nabi-nabi sebelumnya. Coba dijelaskan Bang. Iya. Kalau Anda melihat di dalam Keluaran ya, kitab Keluaran dan kitab Kejadian, Keluaran 6 nomor 3
Keluaran 6 nomor 2 ya. Nomor 3. Di situ dikatakan bahwa aku menyatakan diriku, memperlihatkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Wa era el Abraham, el Ishak, wa el Yakub. Ba'el sat usami yotefafe lo dati lahim. Tapi tentang namaku yaitu yotefafe, aku tidak sampaikan, aku tidak beritakan kepada mereka. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku yaitu yotefafe, aku tidak sampaikan kepada mereka. Tapi ternyata yotefafe itu faktanya di dalam kitab Kejadian dinyatakan bahwasanya rupa-rupanya siapa? Abraham justru memanggil nama Tuhannya dengan panggilan Yotifafi. Coba Anda baca dalam Kejadian 3 nomor 22 misalnya. Oyomer bagaimana kemudian di sana, di mana ayatnya itu ya? Abraham dipanggil oleh Elohim, lalu dia mengatakan apa? Ya Tuhanku, ya Yotifafi. Berarti dia sudah memanggil nama Yotifafi itu. Berarti Yotifafi itu boleh dikatakan sebagai gelar Tuhan. Sebab Abraham sudah memanggil nama itu, tapi kemudian dikatakan di dalam Keluaran 26 nomor 3 belum dinyatakan namanya, tapi faktanya Abraham sudah memanggil nama Yotifafi di dalam kitabnya orang Yahudi di dalam Kejadian 15. Oke? Ya, lalu bagaimana Anda bisa mengkonfirmasi secara pasti bahwa sesembahan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu sama dengan yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya? Karena namanya sudah berbeda, Bang. Iya, Tuhan itu kan memiliki gelar. Tuhan memiliki gelar. Ada yang disebut Asmaul Husna, nama-nama atau gelar-gelar yang mulia atau sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Nah, sedangkan dikatakan El Elohim, El Eloah, Elohe, El Olam, El Eroi, El Saddai, itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, yang sama seperti di dalam ajaran agama Islam juga disebut huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Jadi sifat Tuhan itu ada. Eloah, Elohim, Adonai, kemudian El Shaddai, Sefaot, itu adalah sifat-sifat Tuhan. Itu sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan yang tidak diberi kemudian kepada manusia. Seperti itu, Bung. Ya, lalu mengapa ketika Anda bersyahadat Anda mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kalau memang Tuhan Anda ada, kenapa pada saat Anda bersyahadat Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Ya, karena memang tidak ada Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Yesus bukan. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya Islam tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya, itulah Tuhan kami. Berarti Tuhan tidak ada, begitu? Tidak ada Islam Tuhan. Tidak Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya saya ingin dikonfirmasi, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Islam tidak memiliki Tuhan? Loh, Tuhannya namanya Allah. Ya, dikatakan tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Berarti Tuhan Ya, itu tidak dia. ada hanya Allah. Loh, itu Anda sudah menyebutnya. Iya. Saya Sama ingin Anda seperti mengkonfirmasi sama bahwa- seperti Saya sama ingin Anda seperti mengkonfirmasi bahwa Islam itu tidak memiliki Tuhan sesuai dengan ketika Anda bersyahadat. itu namanya Anda gila berarti. Anda mengatakan diri Anda Anda mengatakan diri Anda ganteng. Kepas juga mengatakan dirinya ganteng. Kandito mengatakan dirinya ganteng. Datang kemudian anak saya mengatakan tidak ada yang ganteng selain Bang Suma. Berarti cuma saya dong yang ganteng. Kalian palsu gantengnya semua. Maaf ya. Nah, orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Yang lain mengatakan Buddha Tuhan, yang lain mengatakan Horus Tuhan, yang lain mengatakan Attis yang Tuhan, ada lagi yang mengatakan Wisnu Tuhan. Tapi kami umat Islam mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang lain itu gugur. Kegantengan Anda semua tadi gugur, yang ganteng cuma Bang Suma. Itu maksudnya. Ya, betul Bang, betul. Yang Anda miliki itu hanya Allah, tapi Tuhan tidak kan? Coba ditelaah baik-baik dulu Bang. Jangan sampai Anda Saya melakukan bersaksi kesalahan yang keliru. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak ada. Yang ada cuma Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang ganteng selain Bang Suma. Berarti kalian yang ngaku ganteng itu palsu. Yang ganteng itu Bang Suma. Ada nggak yang ganteng? Ada. Siapa? Bang Suma. Yang lain? Enggak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada nggak Tuhan? Ada. Namanya Allah. Yang lain Tuhan-Tuhanan palsu.
Ya berarti tidak relevan dong pengakuan itu kalau Anda ingin mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, padahal Anda ingin mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang lain berarti itu Tuhan-Tuhan yang lain tidak ada. Yang ada cuma Allah. enggak, di situ dikatakan tidak ada Tuhan kok. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang ada itu kan hamba berarti Allah. Tuhan-Tuhan yang lain gugur. Yang ada cuma Allah. Iya, berarti Tuhan itu tidak ada karena yang ada cuma Allah kan? Ah, betul. Tuhanmu tidak Berarti ada. sudah bisa dipastikan bahwa Islam itu tidak memiliki. Itu tadi Allah kucelu. Alamak, gimana ya? Kurangi makan babi, bro. Izin dulu sedikit. Kurangi makan babi, kurangi. Bang Lucky tenang dulu Bang. Jadi Ya, Bang kan di situ Bang Suma. Bang di situ dengar dulu, dikatakan Bang. bahwa Saran tidak saya ada kurangi Tuhan makan babi, Bung. selain Allah. Yang Islam miliki Berarti Tuhannya Allah. berarti ada nggak Tuhan di situ? Tuhan Ada tidak. nggak Tuhan di situ? Ada nggak Tuhan di situ? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada nggak Tuhan di situ? Berarti tidak ada Tuhan, yang ada hanya Selain Allah. ya hanya Allah. Itu pintar. Tuhan tidak ada. Nah, lalu yang ada? Ya hanya Allah. Tuhan Ya yang Islam betul. tidak ada. Itulah Allah Tuhan kami. Semua kamu manusia kurang ajar kamu. Apa ini? Jangan diturunkan, jangan diturunkan. Biar. Jangan dikasih turun saya. Saya mau berhadap Iya. dengan Suma. Iya, silakan Bang. Tapi jangan Suma, emosi, saya mau- santai aja. Iya, santai aja. Saya mau tanya sama kamu. Kamu orang beragama ya? Kamu orang beragama? Syarat untuk masuk surga kata Yesus harus beragama. Iya. Saya mau tanya dulu. Kau Iya. orang beragama? Insya Allah. Alhamdulillah saya Islam, berarti saya beragama. Iya, saya mau tanya dulu. Kamu orang beragama? Iya, saya orang beragama kok. Nah, Saya oke, Islam. oke, Islam itu agama. oke. Tidak seperti Kristen. Ya, Kristen itu oke, partai oke. partai Kalau politik. Kalau kau semua orang beragama, kenapa kamu menghujat agama orang lain? Saya mau tanya. Di mana dulu, saya menghujat agamamu itu di mana? Tolong tunjukkan satu kalimat saya menghujat agama Anda. Silakan. Kamu ini semua tidak sadar ya? Kamu sudah menghujat agama orang Tolong, ya, lain. anggap saja saya tidak sadar. Coba sadarkan saya. Yang mana yang saya hujat agama Anda? oke, Tunjukkan. oke, terima kasih silakan. banyak. Kalau- Dengarkan yang lain ya, Kenapa? dengarkan yang lain. Nah, Iya, coba. Di mana saya menghujat agama Anda? Iya. Kenapa kau menghujat Tuhan kita? Yang mana Iya, yang saya kenapa? hujat Tuhanmu? Iya. Mana saya hujat Yes. Tuhanmu? Ya, kau menghujat Yesus, Allah. Dengan kau menghujat. dengan Begitu juga dengan kau mengatakan bilang. mana hujatan saya kepada Yesus, tunjukkan. Hah? Itu kamu Mana kan sudah berapa kali kan saya masuk. Tapi kan kamu bilang Tuhan kita orang Kristen ada 3. Tuhan kita. Nah, memang orang 3. Dengarkan. Berarti- 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? 3. 3. Oh, kamu Freddy memang sama dengan Suma. Untuk Kitabmu yang mengatakan 1 Yohanes 5 nomor Siapa? 7. Sebab Iya, ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? 3. ada 3. Gimana Suma? 1 Yohanes 7 nomor 1 Yohanes 5 nomor 7. Coba kamu baca. Ada berapa di situ yang bersaksi? Coba kamu Ayo. baca, saya dengar. Saya mau dengar Oke, kamu baik, baca. baik. Dengarkan Coba. ya, dengarkan ya. Oke. Asalkan Sebab kan- ada, Nah. iya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Berapa? Ada berapa yang bersaksi? Ada berapa? Jadi itu apa? 3. Jadi itu apa Suma? Jadi 3 itu apa? Itu Dalam Suma? bahasa Yunani disebut trion. Itu apa namanya? Trion artinya apa? 3. 3. Jadi itu apa Suma? Jadi itu apa? Tuhan 3 ya? Lah itu dalilnya. Kamu memang goblok, kau memang. Loh, Cuma kalau kau disebut orang 3. beragama Muslim, Saudara, disebut 3 loh. Ada 3 yang bersaksi Cuma di kalau surga. kau beragama Bapa, Muslim. Anak, Roh Kudus. 3 loh. 1 Yohanes 5 nomor tapi dibilang di situ, tapi dibilang 3 itu Tuhan 1. ada 3. Iya, ada 3 tapi dibilang Tuhan. 3 itu dibilang Tuhan. Bapak Tuhan, Kamu ini memang goblok. Yesus kamu Tuhan, memang- Roh Kudus Tuhan. Berapa? Tuhan. Berapa? 3. Kok jadi saya yang salah? Itu apa? Alat Kok jadi saya yang salah, Bu? Saudara, Iya, saya mau kok jadi tanya. Bang Suma yang salah? Iya, saya mau tanya. Ini Bible, coba kau baca. Kau deh yang baca, kau yang baca. 1 Yohanes 5 nomor 7. Coba kau yang baca. Ada 1 atau ada Kamu baca, 3? saya tahu itu semua. Kau yang baca, kamu mau Ya, dengar, tahu. sebab ada trion yang memberi kesaksian di surga. Berapa? Ada berapa yang memberi kesaksian di surga? Ada berapa? 3. 3. 3. Kok jadi saya yang salah? Agama Muslim lain cuma tidak seperti kau. Kau ini memang Loh, Bung, pengajaran sesat, Anda kau. memfitnah saya dengan mengatakan saya menghujat. Apa hujatan saya? Anda mengatakan Kristen Tuhannya Iya, 3. kau Bacakan kan- dalil. Kau kan manusia penghujat. Mana saya hujat? Kau tunjukkan. Mulut kau itu kotor seperti perempuan mulut perempuan.
Oh, jadi tiga Kau Tuhan bilang- itu Bang Sabar, kotor. kau bilang tadi apa? Cium pantat pendeta. Kalau dongeng pasti ngapain di sini, Bang? Kalau orang tulul ngapain di sini? Mending dia ke gereja cium pantat pendeta. Supaya apa? Supaya dia tahu ini harum, ini busuk. Ini kan dia nggak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan, dia nggak bisa bedakan. Jangan-jangan dia nggak bisa bedakan antara harum dan busuk. Maka colok pantat pendeta, cium. Wah, sedap. Berarti masih belum sakit ya? Belum sembuh berarti. Sabar, Bang, Kalau dia sabar. masih mengatakan sedap, berarti dia belum sembuh. Itu loh. Gimana sih? Cobalah tadi Anda mengatakan saya menghujat menista. Kenapa? Buktinya apa? Kau mengatakan Tuhan kami tiga. Dalilku kasih. Apa yang dikatakan? Apa maksudnya itu? Ya sudah disebut tiga trion. Berarti telu, Daniel Pak. Telumi. Sabar, Bang, sabar. Iyalah, harus sabar. Terima pengajaran Bang Suma, karena tujuannya adalah mengasihi kalian, bukan menyesatkan kalian. Itu intinya. Ini Bang Suma, ini Ya. Ya. Bang, cuma mungkin beda jawabannya, Bang Lukiper ini beda jawabannya, mungkin coba ditanya lagi. Ya. Enggak, saya tidak bahas itu, Bang. Yang sama sih ada mukanya sama Bung ini. Ya, silakan. Enggak. Begini Bang Suma sendiri Iya. kan tahu bahwa pengikut Yesus itu kan disebut Kristen. Nah, sedangkan Salah. menurut Islam- Anda salah. Luruskan dulu. Pengikut Yesus itu disebut disebut sebagai domba. Itu pengikutnya. Iya, sabar Bang, sabar. Nah, sedangkan yang disebut Kristus itu pengikut Paulus. Jangan Anda samakan. Sabar, Tole. Begini Bang Suma, Ya, apa tuh? kami orang Kristen itu kan Anda sendiri tahu bahwa kami mengaku diri kami pengikut Yesus. Nah, Ya. sedangkan pandangan Islam terhadap Yesus itu menganggapnya dia adalah Nabi Isa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bang Suma, mengapa orang Islam tidak masuk Kristen padahal Nabi Isa agamanya Islam? Kenapa umat Islam tidak menjadi Kristen? Karena Yesus tidak Kristen. Yesus bukan Kristen. Yesus itu orang soleh. Berarti dia Muslim. Mau tahu di mana Yesus disebut anak soleh? Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut dan atas kesolehannya. Tuh. Doanya dikabulkan. Orang soleh berarti Islam dong. Gimana sih, Bang? Bukan itu pertanyaannya Bang. Iya kan Anda mengatakan kenapa Anda tidak menjadi Kristen? Karena Yesus sendiri adalah Islam. Dia anak yang soleh. Dalilnya ada mana? Ibrani 5 nomor 7. Biasa kan pengikut Yesus kan jadi Kristen. Nah, Anda sendiri kan mengakui bahwa Yesus itu kan agamanya Islam. Lalu kenapa kalian tidak menjadi Kristen, Bang? Yesus Islam, kenapa kami jadi Kristen? Lucu ente. Gimana ceritanya? Kok kebalik-balik? Yesus itu bukan Kristen, Yesus itu Islam. Mana dalilnya? Ibrani 5 nomor 7. Yesus disebut sebagai orang yang soleh. Yang disebut orang soleh itu umat Islam karena mereka mendirikan sholat. Yesus sujud, Matius 26 59 39. Yesus sujud, Yesus sholat. Nah, makanya dia disebut soleh karena dia mendirikan sholat. Kristen mana ada sholat? Salah, Kristen iya. Bukan sholat tapi salah. Sabar Bang, saya hanya Sabar Bang, sabar. Cara berpikir Sabar Bang. Bang. Sabar Bang, sabar. Yesus soleh atau tidak? Jawab dulu. Bukan cuma soleh Bang, itu udah Tapi- kudus itu Bang. Ya itu dia. Berarti Yesus itu orang suci. Orang suci itu Islam. Islam itu tidak boleh sholat kalau tidak suci. Kalau ada najis pada dirinya nggak boleh. Kalau ada hadas pada dirinya nggak boleh. Makanya umat Islam itu suci dia. Yesus ada katakan Yang kudus, suci berarti dia itu- suci. Nah, yang suci Yesus itu soleh dan kudus, Yesusnya, berarti dia Bang, Islam bukan Muslim. pengikutnya. Ya berarti lebih Gimana pantas kami sekarang disebut ini? sebagai pengikut. Karena Yesus soleh, kami juga soleh. Yesus Berarti suci, kami juga suci. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa Islam itu sebenarnya Kristen juga? Karena dia Tidak, mengikuti Kristen itu Yesus. pengikut Paulus. Nah, salah Anda. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengar suaraku. Kamu mendengar suara Yesus? Enggak, Yang kamu Bang, dengar saya- suaranya Lukas, suaranya saya Paulus, baca ini, suaranya Bang, Markus. kata Yesus yang dituliskan. Shalom, selamat Oke. malam. Ya, melam. Yesus mengatakan aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan aku. Nah, apakah Kristen mendengarkan Yesus? Di mana kalian mendengar suara Yesus? Yang mendengarkan itu hanya Bani Israel yang sesama dengan Yesus. Di mana kalian pernah mendengarkan suara Yesus? Di mana? Yesus tidak pernah ke gereja. Yesus hanya ada di sinagoge, di bait suci atau baitullah. Tidak ada dia pernah ke gereja Yesus.
Karena Yesus tidak boleh bersentuhan dengan orang yang tidak bersunat, apalagi pemakan babi. Nggak mau Yesus, nggak mau. Ya betul bang, itu dia ke situ tidak pernah masuk di gereja. Bang. Itu betul. Yesus nggak pernah masuk. Betul. Nggak bisa Yesus masuk ke gereja. Minta maaf, saya mungkin ada mau sampaikan sedikit. Ya silakan bang. Oke, terima kasih saudara untuk saya. Mungkin ini saya pengen tanya saja ya. Oh, mau bertanya bukan ingin menyampaikan. Katakan bilang harus cerai. Ah? Masih bagus. Iya. Di Islam itu kalau sudah tidak ada kecokan, cerai itu halal. Di Kristen, cara untuk cerai harus bersinah dulu. Cara bercerai di orang Kristen muslim itu adalah bisa bersinah. permainkan di kepercayaan itu seperti boneka. Oh, enggak. Di Emangnya Islam boleh? itu cerai itu ada yang dikatakan talak 1, talak 2, talak 3. Nah, di Kristen cara cerai juga ada, tapi caranya bersinah. Apakah orang Islam itu bisa cerai itu harus Kenapa di Islam terus, berarti Gang? orang Masuk Islam ke itu di bisa agamamu dong. permainkan di kepercayaan itu seperti boneka? Dengar, Islam boleh cerai, Kristen juga boleh cerai. Di Islam cara cerainya itu banyak hal. Misalnya penganiayaan. boleh untuk dirobekkan? Siapa bilang? Paham, Boleh dong. Di Kristen boleh cerai, yang penting salah satunya Kristen itu kalau surat itu ada itu tidak boleh dirobekkan di depan mata di mata Tuhan. Oke. Tidak boleh cerai kecuali karena Tapi orang muslim kita itu baca permainkan dalilnya. di kepercayaan dia itu Matius 19 nomor 9. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Terus aku mengatakan kepada orang Islam itu bisa permainkan jangan emosian. kepercayaan itu seperti boneka. Saudara, jangan emosian. Aku mengatakan kepadamu bahwa siapa yang Berarti orang menceraikan Islam itu istrinya. Kenapa Anda ngamuk-ngamuk? Berarti orang Islam itu permainkan di Oke, sekarang jangan di-mute. Saya mau tanya orang kepada Islam saudara. itu permainkan di kepercayaan itu seperti boneka. Oke, sekarang saya mau tanya. Tolong tunjukkan syarat sah nikah di agama Anda. Berat ini, Bang. Berat. Mana? Harus Islam itu harus bertas Mana orang dulu baru syarat bisa sah nikah, nikah? baru bisa bertas. Apakah macam Syarat itu sah nikah. permainkan di Syarat kepercayaan? sah nikah di agamamu mana? Tunjukkan dalilnya. Syarat Kau sah punya nikah. tai saja kau. Jangan emosi, Bang. Katanya tadi santai. Kok jadi emosi? Tunjukkan syarat sah nikah di dalam agama Kristen. Kalau tidak ada, maka Kristen hanya Orang kawin. Islam. Yang hanya kawin itu level apa? Bung, di agama Anda kalau tidak ada syarat sah nikah berdasarkan dalil, berarti Anda hanya kawin. Yang hanya kawin tidak ada syarat sah nikahnya itu apa namanya? Bembe. Berarti abang punya kepercayaan itu permainkan seperti boneka. Loh, Berarti abang punya Justru- kepercayaan itu bukan apa? apa? Ngomong Itu apa? boneka. Ngomong apa? Ngomong apa Anda? Ngomong boneka. apa? Permainkan Ngomong apa? kepercayaan itu seperti boneka. Boneka apa? Boneka Kami apa? orang Kristen Yang ini bang, kamu paham ya? Kami orang Kristen Ya. ini kalau surat nikah itu ada tidak boleh dirobekkan di depan umum supaya kamu tahu. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya syarat sah nikah di agamamu itu apa? Coba tunjukkan ke saya. Berharga kami punya surat nikah itu kalau dirobekkan di Itu depan umum. bullshit, omong kosong. Itu cuma tradisi Barat. Tunjukkan ke saya. Mana Orang Islam syarat itu sah kalau nikah? orang dipunya robekkan di depan umum, susah harus 10 orang itu baru bisa bertahan. Saya tanya, syarat sah nikah di Kristen itu mana? Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak Kami ada syarat orang, sah orang nikah, Kristen ini bang, kami orang Kristen itu belum pernah bilang cerai harus satu. kamu Supaya pergi kamu ke Dukcapil, angka tertinggi perceraian Supaya kamu itu tahu. dari umat Kristen. Berarti umat Kristen adalah umat pesina. Karena di dalam Matius 19, itu memang setia. kenapa penuh perceraian Kristen di Dukcapil? Permainkan wanita. Departemen Agama, Kami kalian itu di permainkan Departemen wanita seperti Agamanya boneka Kristen. gitu. Paham kalian? Departemen Agama Kristen angka setiap tahun perceraian agama Kristen meningkat. Sedangkan syarat bercerai di Kristen itu berzina. Berarti kalau 1000 Kristen yang cerai berarti 1000 berzina. Matius 19 nomor 9. Tidak boleh cerai di Kristen kecuali dengan satu alasan. Apa itu? Karena alasan kami itu. Jadi kalau kamu sudah bosan sama istrimu, Islam itu kamu kalau sudah memang bosan sama istrimu, gampang untuk bisa. Caranya apa? Itu tadi di sini. Sederhana kan? Sederhana. Kalau di Islam sulit bercerai. Syaratnya tidak menafkahi, tidak memberi makan. Berat itu. Hanya suami yang tega, yang gimpe kepalanya yang tidak mau menafkahi istrinya. Ayo. Hanya suami yang gepeng kepalanya yang jiwa. Nah di agamamu cerai tidak boleh kecuali satu. Apa itu? Gampang sekali cerai di agamamu. Tinggal jatuh cinta kepada wanita lain, angkat kaki yang kiri, satu kaki loncat-loncat di ranjang, sudah selesai. Jatuh cerai. Aman. Dalilnya jelas. Aku mengatakan kepadamu bahwa siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, maka ia berzina. Tidak boleh kecuali berzina. Jadi kalau kau sudah bosan sama istrimu, apa yang kau lakukan supaya berpisah? Apa?
Apa? Berzina. Berzina, Cak Ayu. Itu dalil. Nah, memang sakit, itulah kebenaran. Bang Zul, Saya bukan karena kebencian, jaringannya jelek. cinta kepada kalian. Jaringan saya ya. Ya, putus-putus. Pindah. Putus-putus, Bang. Masih putus-putus. Itu gara-gara itu, Bang. Putus-putus. Masih putus-putus masih. Enggak, Bang. RK punya PR. RK punya PR waktu kulipat gunting bersama dengan Taifuddin berdua, aku tanya di Yahudi. RK roh kematian dengan Putus, jadi tai kambing. Di Komalnya saya datang. Masih ya? jaringannya merah. Bergabung di sana. Bang Zuma jaringannya merah. Diam dulu, Kamu Pas. datang mau ngapain? Mau diskusi atau Sabar mau dulu. Ya. Kok Pas diam dulu. Pas diam dulu. Kamu mau ngapain di sini? Mau diskusi? Apa Diskusi. Ucapan yang Hostnya harus om ke dalam. jangan keluar-keluar di sana. Suruh masuk ke sini. Oh, yang Suruh ke sini RK. Kan saya sudah pernah ke sana, Bung. Saya pernah ke sana. Saya 2 lawan 1, dia dengan Taifuddin. Kujadikan dia apa? Dodol tai ayam ku buat mereka berdua. Satu pertanyaan, gugur. Gak bisa dia. Coba, Islam dari mana? Dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jelas itu. Nah, Kristen dari mana? Jadi bangsinya bisa ya? Kenapa, Bang? Bisa Ya, cerai di maksudnya- agamamu, Bang. Yang penting bersihnya Sesuai salah satunya dengan kamu diskusi atau kita istri. tadi, Hah? sesuai dengan diskusi dari awal tadi, siapa yang berhak menggunakan kata Allah? Nah, Ya, Islam dong. Gimana sih? berarti Kristen tidak apa-apa dong ya menggunakan kata Allah, karena Islam yang memasukkan itu ke dalam kitab Kristen. Ya, terserah kamu. Kalau kamu sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, alhamdulillah. Enggak bang, Enggak, Itu Bang. ditipu bang. Enggak, Bang. Berarti Anda lebih tolol daripada ayam. Kalau ayam ditipu wajar, enggak ada otaknya. Anda punya otak, merasa ditipu tapi tidak mau meninggalkan tipuan. Itu namanya bahlul. Dulu bang seperti ini, Kami Bang. ditipu, oh mama, kami ditipu. Ditipu apa, Dek? Kami disebut Allah dalam kitab kami. Emangnya nggak bisa kau ganti? Nggak bisa sih. Tapi kenapa? Kami sudah ditipu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Yohana amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Quran 1400 tahun, salah satu mukjizatnya adalah menceritakan tabiat orang-orang kafir. Ente nggak malu? Kitab yang sudah tua 1400 tahun telah menceritakan ente dan terbukti kebenarannya hari ini. Ente tak malu? Saudara Rendra, syukran barakallahu fiik. Coba. Kan bukan ini bang, bukan Kristen yang memasukkan kata itu ke dalam, kan Islam yang memasukkan karena Berarti ingin Anda merasa mengislamkan tertipu? Kristen. Berarti Anda merasa tertipu? Ya sangat. Nah, sekarang ketika Anda merasa tertipu, Anda nggak bisa keluar dari sana. Bisa, tapi bagaimana kami sudah terlanjur Ya itulah dia. Itu sama seperti ada orang yang menuntun Anda untuk memegang teh ayam. Anda tertipu, bos. Ya sini dulu, bos. Sini, bos. Kamu mau lihat dodol yang terbuat dari emas? Mau. Sini tanganmu. Pegang teh ayam. Tak, pegang, udah dicium. Apa yang dia katakan? Aku tertipu, ternyata bukan emas, ini teh ayam. Tapi apa yang dilakukan? Digosok-gosoknya terus. Aku tertipu, kupikir inilah emas, ternyata hanya teh ayam. Dibalut di mukanya. Ini teh ayam. Dijilatnya semua, dipasang itu teh ayam semua ke mukanya. Kok bisa kayak gitu, Bang? Aku tertipu. Loh, memang gak bisa cuci muka? Enggak, aku udah terlanjur. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang-orang kafir. Itu mereka Bukan dikasih ceritanya mata gini, tidak Bang. melihat, dikasih kuping tidak mendengar, dikasih hati tapi tidak perasa. Mereka itu lebih hina daripada hewan. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Itu kata Quran. Anda sudah tahu salah. Kasusnya seperti ini bang. Dulu punya kasus kayak seperti ini bang. Dulu saya pernah minta tolong kepada orang pertanahan untuk uruskan surat tanah saya. 2 tahun kemudian
Orang pertanahan ini klaim bahwa tanah yang saya miliki itu miliknya. Begitu diperiksa ternyata betul namanya di sertifikat. Nah, terus permasalahan ini sama seperti yang terjadi di dalam kitab Kristen ini. Dulu disuruh untuk menerjemahkan ke tahun dalam. berapa? Tahun berapa dulu itu? Nusantara. Tahun berapa? Semua masuk nama Allah ke dalam untuk tahun berapa? Kristen. Tahun berapa itu klaim Anda dimasukkan ke sertifikat tahun berapa? 1733. Tahun berapa kemudian Belanda menerjemahkan nama Allah dari Theos? 1629. Bukan Belanda yang menerjemahkan itu, Bang. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Jelas-jelas Bible Matius diterjemahkan oleh A.C. Ruil tahun 1629. Upaya pertama dalam menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Nusantara. Oke? Kata Allah telah digunakan seperti di dalam kitab saudara yang ada di dalam kitab Matius. Itu diterjemahkan kemudian, contoh, maka engkau memerincah nama Emmanuel, artinya Allah. Itu contoh, ya. Roll telah menerjemahkan kata Theos menjadi Allah di tahun 1629. Orang Malaysia, Abdullah Munsi, menerjemahkan itu tahun berapa? Tahun berapa? Ayo, tahun berapa diterjemahkan? Lebih duluan Belanda daripada Ustadz yang dari Malaysia. Jadi jangan tipu-tipu. Umat Islam susah untuk ditipu, karena umat Islam itu belajar. Yang menjadi masalah saat ini ya Bang Suma, itu kan kesalahan Belanda di zaman dahulu. Lalu kenapa Anda menyalahkan kami yang pada saat hidup di zaman sekarang? Nah itulah tadi yang saya katakan contoh teh ayam. Itulah contohnya. Anda sudah tahu itu teh ayam, masih juga bukannya cuci tangan, malah diambil teh ayamnya, disedot masuk ke mulut. Gimana sih itu Bang? Iya. Kan kami justru kami yang merasa bahwa sebenarnya Anda yang mencicipi teh ayam kan? Pati bija. Bible Anda, kok jadi kami? Aduh, parah. Jadi kami yang dirugikan Bang, justru kami yang dirugikan atas kejadian itu. Siapa yang menerjemahkan pertama kali dengan sebutan Allah? Kalian sendiri. Orang Belanda sendiri yang memasukkan itu. Itu kan mulai gila. Anda ku minta turunkan nanti kalau Anda tidak jujur berdiskusi. Orang Belanda bernama Ruth Aserol. Aserol menerjemahkan tahun 1629. Abdullah Munsi baru lahir. Orang apa dia Bang? Dia orang Belanda. Dari mana orang Belanda tahu bahwa nama Tuhan Islam Allah? Dia akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dari mana orang Belanda tahu bahwa Tuhan Islam Allah? Umat Islam di Nusantara ini dari abad ke-8 sudah ada. Berarti Islam yang memberitahukan ke Belanda bahwa nama Tuhan Islam itu Allah, maka jadi pakai Belanda. Berarti bukan kesalahan Belanda dong. Tolong. Sekarang begini, saya punya buku ya bahasa Bugis, mau kuterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Supaya buku saya itu menggunakan bahasa Indonesia, maka namanya Labaco saya ganti pakai namanya Yesus. Buku saya selanjutnya yang namanya Baco menjadi Yesus semuanya. Terus saya sendiri yang menuliskan Labaco menjadi Yesus. Saya mau nyalahkan kau gitu? Kenapa Bang? Saya sendiri yang menerjemahkan Labaco menjadi Yesus, lalu saya mengatakan, kamu salah. Siapa suruh kau menyembah Yesus? Saya ikut-ikutan menulis Labaco menjadi Yesus. Kenapa kau salahkan orang, kampret? Kalau memang Kristen salah menggunakan kata Allah di dalam Bibelnya, lalu kenapa ketika saya berdoa kepada orang sakit menggunakan nama Allah, kok dia sembuh? Lucu Ketika bukankah kami telah bermukjizat demi namamu? Bukan kami telah mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku wahai kampret.
Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Jangan kau bangga. Justru orang yang mengusir setan pakai nama Yesus, yang diusir oleh Yesus. Bukan menggunakan nama Yesus, Pak. Saya menggunakan nama Allah, orang itu sembuh. Jadi di sini saya bisa memastikan bahwa ketika orang Kristen menggunakan kata Allah di dalam Bibelnya, itu tidak salah, Bang. Karena dibuktikan bahwa orang yang didoakan sembuh. Ya sudah, berarti Anda sudah mengakui bahwa Tuhan itu namanya Allah. Berarti yang menyembuhkan Kan Allah. Ya sudah. Tidak masalah kan Kristen menggunakan nama Allah. Iya, masalahnya yang Anda sebut Allah itu Yesus. Yang Anda sebut kemudian anak Allah itu Yesus. Nah, itu anak Allah, itu yang salah. Videonya, kita boleh simak apa yang dibicarakan oleh apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas tentang Rasul Paulus dan juga beberapa ayat Alkitab ya. Nah, kita sudah dengarkan bagaimana di awal Juma memutarbalikkan ayat Alkitab di dalam Filipi pasal 1 ayat 18, padahal dia tidak melihat ayat sebelumnya gitu loh. Sebenarnya kalau Juma melihat ayat sebelumnya, atau mungkin dia sengaja memutarbalikkan ayat ini ya. Sekali lagi, kalau dia melihat ayat sebelumnya mulai dari ayat 15 saja sampai ayatnya yang ke-18, itu jelas bahwa Paulus sedang menceritakan orang lain yang memberitakan Yesus Kristus, bukan dirinya gitu loh. Dia mengatakan bahwa ada orang yang memberitakan Yesus karena dengki, ada orang yang memberitakan Yesus karena kepentingan pribadi, ada juga orang yang memberitakan Yesus karena kasih. Dan di dalam ayat 18 Filipi pasal 1 ini Paulus mengatakan bahwa tidak menjadi masalah kalaupun mereka memberitakan Yesus dengan maksud yang baik ataupun tidak baik, sama saja memberitakan Yesus. Intinya mereka sudah memberitakan Yesus, karena kalaupun mereka memberitakan Yesus dengan maksud yang tidak baik ya, Tuhan pasti pakai cara itu untuk memperluas kerajaan surga dan mengubahnya menjadi berkat bagi pendengar, karena Tuhan mampu mengubah kutuk menjadi berkat gitu loh. Jadi Paulus tidak sedang menceritakan dirinya sendiri, walaupun di ayat 17 ya dia mengatakan bahwa dia memberitakan Injil dengan tulus gitu loh. Tetapi dia lebih menekankan kepada orang lain yang sedang memberitakan tentang Yesus Kristus ya. Jadi bertolak belakang atau berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Juma. Juma menuduh Paulus dan mengatakan bahwa Paulus memberitakan Yesus dengan maksud baik dan juga dengan maksud tidak baik, seakan-akan ya Paulus ini sembarang memberitakan Yesus ya, padahal tidak demikian gitu loh. Nah, saudara dalam Tuhan ya, kita juga sudah mendengarkan penjelasan daripada hamba Tuhan atau apologet Kristen yang menjadi lawan bicara Juma. Ya, beliau menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Juma tentang ayat-ayat Alkitab selalu salah dan tidak benar adanya ya. Penafsirannya salah, bahkan dia langsung mengubah kalimat ayat itu gitu loh. Ya, jelas di video tadi dia langsung mengubah kalimat ayat Filipi 1 ayat 18 itu. Ya, jadi ya itu urusannya dengan Tuhan. Tapi yang terpenting adalah bahwa ayat itu tidak berbicara seperti yang Juma sampaikan, seperti yang Juma ceritakan gitu loh. Berbeda apa yang dituliskan dalam Alkitab dengan apa yang disampaikan oleh Juma. Tentu kita anak-anak Tuhan, orang percaya kepada Yesus Kristus ya, tidak percaya begitu saja dengan Juma. Ya, kalau kemudian Juma mengutip beberapa ayat Alkitab, saudara dalam Tuhan jangan langsung percaya, tetapi perhatikan dulu ayatnya. Ya, sekarang sudah gampang. Kalau kita tidak punya Alkitab di rumah, ya kita sudah bisa melihat di Google ya ayat-ayat yang dia kutip. Ya, kita harus melihat latar belakang ayat itu. Kalau perlu kita harus melihat satu perikopnya gitu loh. Ya, dari ayat misalnya Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 20 misalnya. Itu satu perikop. Jadi jangan hanya mengambil satu potong atau jangan hanya melihat satu potong, karena kalau kita melihat satu potong saja ya, penjabarannya atau pemahamannya terhadap diri kita dan juga ketika kita sampaikan pasti ya berbeda ya, bisa saja salah gitu loh. Tetapi kalau kita melihat satu perikop ya, ayat ini bicara apa,
latar belakangnya apa, tujuannya apa, maksudnya apa. Ya, ayat ini berbicara kepada siapa gitu loh. Ya, jadi kita bisa paham ya tentang ayat itu, sehingga ketika kita memahaminya tidak salah, bahkan ketika kita menyampaikannya kepada orang lain tidak bakalan salah gitu loh. Tetapi kalau kita hanya mengambil sepotong, ya misalnya satu ayat saja seperti yang dilakukan oleh Juma di video awal, maka jelas dia salah gitu loh. Ya. Dan saya tidak tahu ya, mungkin dia sengaja memutarbalikkan ayat ini gitu loh ya. Nah, itu urusan Juma. Sekali lagi, ketika dia memutarbalikkan ayat kebenaran Alkitab, itu urusannya ya, dia berurusan dengan Tuhan, bukan dengan manusia, bukan dengan pendeta, bukan dengan hamba Tuhan, bukan dengan Kristen, tetapi dia berurusan dengan Tuhan ya. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam hati Juma, menyadarkan Juma bahwa apa yang barusan dia sampaikan itu sangat salah, tidak sesuai, dan itu hanya berdasarkan asumsinya semata. Nah, saudara dalam Tuhan, hari-hari ini kita harus waspada dan hati-hati ketika ada orang yang memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan. Ya, ada kalanya mereka memberitakan firman Tuhan dengan maksud baik, seperti yang disampaikan Paulus juga gitu loh. Ya, bisa dibilang pesan Paulus ini termasuk buat Juma, karena dia sudah jelas memutarbalikkan fakta Alkitab, dan ini tujuannya pasti berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Alkitab ya. Jadi sekali lagi, bagi saya tidak menjadi persoalan. Kita tidak perlu emosi, kita tidak perlu dendam, kita tidak perlu melakukan hal yang gegabah ya. Terutama kita tidak perlu melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, sekali lagi, ketika Juma memberitakan Injil dengan maksud tidak baik, ya itu urusannya dengan Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara. Tugas kita meluruskan, ya, seperti yang dilakukan oleh Apologet Kristen di video tadi. Dia meluruskan pernyataan-pernyataan seorang Juma, sehingga kalaupun Juma memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, ya, ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk meluruskannya, sehingga iman anak-anak Tuhan tidak tergoyahkan, dan orang Kristen dan juga orang di luar Kristen bisa mengerti bahwa ayat itu seharusnya bicara begini dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si Juma gitu loh ya. Nah, saudara Tuhan, setelah menonton video tadi, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang baik dan positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan juga di kesempatan juga kembali ingatkan kepada kita, supaya kita tetap semangat dalam mengerjakan pekerjaan kita. Semoga kita semangat mengejar apa yang menjadi impian kita, dan yang terutama adalah tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita, Tuhan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa menopang kita, dan Tuhan senantiasa menjawab segala doa kita bagi setiap kita yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa di waktunya Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Nah, dalam Tuhan, saya senantiasa berdoa kepada Tuhan, semoga saudara senantiasa diberkati Tuhan, semoga saudara dalam sukacita dan anugerah Tuhan melimpah buat saudara. Amin. Salam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.